Secara hak kekayaan intelektual di Indonesia, di zaman kolonial Belanda, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda mengadopsi beberapa sistem hukum dari negara penjajahnya. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta, paten dan merek mulai diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Paten pada tahun 1844, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan mengenai paten pertama di Hindia Belanda yang dikenal dengan oktrooi atau sistem paten. Hal ini berfungsi untuk melindungi penemuan yang dianggap baru. Kedua yaitu merek. Sistem pendaftaran merek dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1893 dengan undang-undang merek yang mengatur perlindungan atas merek-merek dagang. Ketiga, hak cipta. Undang-undang hak cipta pertama kali muncul pada tahun 1912 di bawah hukum Belanda yang juga diterapkan di Hindia Belanda. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 sistem HKI di Indonesia mulai mengalami perubahan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pada tahun 1951, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang paten yang mengatur hak atas penemuan di Indonesia. Lalu Indonesia juga mulai bergabung dengan organisasi internasional terkait HKI seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO yang diresmikan pada 1967, meskipun Indonesia baru menjadi anggota pada tahun 1979. Pada tahun 1970, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1970 tentang paten yang mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan hak atas penemuan dan invensi. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang hak cipta yang mulai berlaku pada tahun 1992 memperkenalkan perlindungan yang lebih baik terhadap ciptaan dalam bentuk karya seni, sastra, dan teknologi. Ketiga, pada tahun 1993, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang desain industri yang mengatur tentang perlindungan desain produk yang memiliki nilai estetika dan fungsional. Sejak tahun 2000-an, Indonesia semakin memperbaiki dan memperkuat sistem HKI untuk beradaptasi dengan perkembangan global serta memenuhi kewajiban internasionalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan Undang-Undang merek sebelumnya, memberikan prosedur yang lebih jelas mengenai pendaftaran merek dan melindungi hak atas merek dari pihak yang tidak sah. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang paten yang menggantikan undang-undang sebelumnya memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk melindungi paten di Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menggantikan undang-undang hak cipta sebelumnya untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dan karya cipta di Indonesia. Keempat, Indonesia juga menjadi bagian dari perjanjian TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights pada tahun 1995 yang mengatur tentang perlindungan HKI di tingkat internasional. Hal ini juga mempengaruhi legislasi HKI di Indonesia. Selanjutnya, penerapan sistem online dan kemajuannya. Pada tahun 2010 hingga sekarang, Indonesia mulai mengembangkan sistem pendaftaran HKI secara online, seperti yang dapat ditemukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan penegakan hukum terkait pelanggaran HKI, meskipun masih terdapat tantangan terkait pelanggaran hak cipta, pembajakan perangkat lunak, dan masalah merek palsu.